Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ada yang tidak hadir? Ada bagian Siapa? Mei, Upi sama Zahra, Bu. Keterangannya apa? Alfa. Alfa lagi. Oke. Semoga minggu depan bisa belajar kembali ya. Sebelum belajar, silakan dipimpin doa untuk terlebih dahulu. Siapa yang pimpin? Ya, silakan Jana. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tata cara pengurusan jenazah, submateri, mensolatkan dan menguburkan. Ibu mau bertanya, apakah ada yang pernah mengikuti sholat jenazah? Pernah ikut? Pernah? Pernah, Bu. Pernah. Kalau menguburkan ikut juga? Ikut. Pernah? Pernah. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mensolatkan ya. Ibu mau bertanya, apakah masih ingat pelajaran itu? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Syarat salat jenazah yaitu pihak yang menyalatkan yakni orang Islam suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadapi kiblat. Jenazah disalatkan setelah dimandikan dan dikafani. Jenazah diletakkan ke arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali salat di atas kubur atau salat gaib. Saya, Bu. Waktu menguburkan jenazah boleh kapan saja, pagi, siang, sore, atau malam, kecuali di saat-saat matahari terbit. Matahari berada di tengah-tengah atau matahari tenggelam. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tata cara pengurusan jenazah, submateri, takziah dan ziarah kubur. Untuk selanjutnya, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Yang pertama, melalui pembelajaran model PBL atau Problem Based Learning, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Yang selanjutnya, melalui metode pembelajaran Problem Based Learning, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Ibu akan bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Yang pertama, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian 4.7, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Indikator pencapaiannya yang pertama 3.7.11, menunjukkan dalil tentang ziarah kubur. Yang selanjutnya 3.7.12, menganalisis ketentuan dan tata cara takziah. Yang selanjutnya indikator pencapaiannya adalah 4.7.9, menyajikan paparan tentang ketentuan tata cara ziarah dan takziah. Sebelumnya bahwasanya kita di kehidupan masyarakat sering menemui bahwasanya sering ya kita melihat ada saudara kita atau tetangga kita yang lagi berduka, kita akan melakukan itu. Apa itu? Ziarah ya, takziah dan ziarah kubur. Apakah itu ada manfaatnya dalam kehidupan? Karena apa? Kenapa kita harus mempelajari itu? Kalau tidak ada manfaatnya, kan kita nggak perlu mempelajari itu ya. Karena banyak manfaatnya, makanya kita harus belajar. Supaya kita tahu kenapa kita harus belajar tentang takziah dan ziarah kubur. Yang pertama, ketika kita lagi berduka ya, semua orang pasti akan mengalami ya. Di awal sudah kita jelaskan bahwa semua orang pasti akan mengalami mati. Nah, keadaan ketika seseorang mengalami kehilangan keluarga atau siapapun itu pasti mengalami kedukaan ya, atau bersedih. Itulah salah satu fungsinya kenapa orang itu takziah. Apa? Berkunjung, datang, menjenguk, menguatkan. Supaya apa? Supaya hatinya yang rapuh, yang sedih itu tetap kokoh. Kebanyakan, ya mungkin nggak kebanyakan, hampir semua ya, orang yang mengalami kesedihan, kehilangan itu pasti akan mengalami down ya, jatuh, bahkan mungkin yang parah bisa saja melakukan hal yang tidak baik. Oleh karenanya tujuan kita takziah apa? Menguatkan.
ini loh kita masih ada, biar dia nggak merasa sendiri gitu ya, maksudnya ya, biar orang yang berduka tuh nggak sedih. Itu fungsinya takziah, kita kuatkan supaya yang lagi merasakan berduka itu dia bisa pulih kembali. Berdasarkan gambar tersebut tadi, kalian sudah melihatnya ya, itu adalah permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Ibu akan bertanya, dari dua gambar tersebut mana yang sesuai syariat Islam? Yang pertama, Bu. Yang pertama gambarnya tentang apa? Orang yang berziarah dan mendoakan. Oke, yang gambar kedua? Mendoakan. Orang yang berziarah mendoakan tetapi duduknya di makam. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang tata cara pengurusan jenazah, submateri, takziah dan ziarah kubur. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Sebelum kita masuk, Ibu akan bagi 3 kelompok dan akan Ibu kasih LKPD yang harus kalian kerjakan. Begitu ya? Silakan yang sudah Ibu bagi kelompoknya bergabung dengan kelompoknya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar pertama menunjukkan orang sedang ziarah, kubur, dan berdoa, lalu sesuai dengan syariat Islam. Gambar kedua menunjukkan orang yang sedang ziarah kubur dan membaca Yasin, tetapi tidak sesuai syariat Islam karena orang tersebut menduduki makam orang lain. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 1 tentang seperti apa ziarah kubur menurut Islam. Sekian, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu adab atau etika berziarah kubur. Yang pertama, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam akhirat kelak. 2, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Terima kasih, kalian sudah melaksanakan diskusi. Dari kelompok 1, 2, dan 3, Ibu bisa memberikan masukan bahwasanya etika atau adab ziarah kubur dalam Islam itu kan salah satunya tidak boleh menduduki batu nisan ya. Yang perlu Bu ingatkan bahwasanya ketika ada larangan itu pasti ada efeknya atau ada dampaknya. Batu nisan itu bukan untuk tempat duduk ya. Satu. Yang kedua, fungsi batu nisan itu untuk tanda, ini loh makamnya siapa. Ketika itu dilanggar, maaf, misalkan kalian menduduki batu nisan, itu kan satu, tidak punya adab ya. Walaupun orangnya sudah meninggal, tetap kita hormati. Yang kedua, secara apa ya, batin ya, seperti orang tidak punya perasaan, walaupun dia sudah meninggal, kayaknya kita senang ya duduk gitu kan. Itu kan satu, menunjukkan kalau orang tersebut tidak punya etika, tidak punya sopan santun. Itu ya, lebih ke situ ditekankannya. Makanya walaupun itu orang sudah meninggal aja kok ya, tetap harus kita hormati. Yang selanjutnya, silakan kalian kerjakan post test. Silakan dibuka HP-nya, Ibu kirim linknya ya. Silakan dikerjakan sebagai bentuk hasil belajar kalian hari ini. Ibu kasih waktunya di situ 10 menit. Silakan dikerjakan. Terima kasih semuanya sudah mengerjakan post testnya. Nanti akan Ibu periksa hasilnya ya. Semoga hasilnya di atas KKM semuanya ya. Ya. Kemudian jangan lupa hari ini ada tugas untuk absen yang ganjil. Silakan membuat tutorial atau bisa dibuat dalam bentuk PPT ya. Tata cara ziarah kubur yang sesuai syariat Islam. Kemudian yang genap membuat juga sama dalam bentuk PPT, yaitu adab etika bertakziah. Nanti silakan dikirim di classroom. Paham ya? Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, akan Ibu simpulkan bahwasanya pembelajaran kita hari ini adalah tentang pengurusan jenazah, submateri, takziah dan ziarah kubur. Dan semuanya sudah dirangkum dengan baik. Ibu harap ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum kita tutup, silakan berdoa berdoa sesudah belajar. Silakan dipimpin Desi. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.